Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya ketemu kembali kita Muhammad Subhan, ME, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Silakan dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Dalam pertemuan ini saya akan menguraikan tentang OJK. Adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengelolaan, kemudian pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non. Kemudian latar belakang kenapa dibentuk OJK, latar belakangnya OJK karena kebutuhan untuk menyusun beberapa lembaga pelaksanaan yang bertugas atau mengatur dan menyediakan pengawasan di sektor jasa keuangan. Berdasarkan fungsi OJK. Fungsi OJK secara umum menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Misi dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Misi dari OJK yang pertama mewujudkan menyelenggarakan keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Kemudian yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Kemudian yang ketiga, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Apa tugas OJK? Secara umum ada 3 tugas pokok OJK. Yang pertama, mengatur dan mengawasi kegiatan layan keuangan baik di sektor perbankan dan non-perbankan. Kemudian yang kedua, mengatur dan mengawasi kegiatan layanan keuangan di sektor pasar modal. Kemudian yang ketiga, mengatur dan mengawasi kegiatan layanan keuangan di sektor asuransi, kemudian dana pensiun, lembaga pembiayaan, kemudian lembaga keuangan lainnya. Kemudian wewenang OJK berikut ini adalah yang pertama, menetapkan undang-undang di industri jasa keuangan. Kemudian yang kedua, membuat dan menetapkan peraturan tentang pengawasan dalam industri jasa keuangan. Kemudian yang ketiga, membuat dan menetapkan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas OJK. Kemudian yang berikutnya, mengatur prosedur untuk menetapkan manajer hukum di lembaga jasa keuangan, kemudian mengatur struktur dan infrastruktur organisasi serta mengelola kekayaan maupun kewajiban. Berikutnya, membuat dan menetapkan peraturan tentang prosedur pemberian sanksi berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku di sektor jasa keuangan. Kemudian berikutnya, membuat dan menetapkan kebijakan tentang prosedur dan pengawasan untuk industri jasa keuangan. Kemudian berikutnya, OJK dapat mengawasi, memeriksa, menyelidiki, dan melindungi konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga layanan keuangan. Kemudian berikutnya, memberikan sanksi administrasi kepada pihak yang melanggar hukum dan peraturan di sektor jasa keuangan. Kemudian yang terakhir, OJK memiliki wewenang juga untuk menyediakan atau mencabut izin usaha, pengesahan, dan ketentuan lainnya dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
Jadi sampai di sini dalam materi tentang OJK yang singkat ini juga. Kalau ada tanggapan, diskusi, ya silakan. Kemudian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.